Halo teman-teman YouTube semua, kembali lagi bersama dengan saya Apoteker Ronald di channel APT Ronald. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari teman-teman semua ya yang ada di komentar di video saya tentang skabies ya dan salep skabimid. Nah, di komentar itu banyak saya baca tentang pertanyaan mengenai masalah skabies pada bayi dan anak-anak. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Untuk di video ini kita langsung saja skabies pada bayi ya. Skabies atau kudis itu bukan hanya kerap terjadi pada kita orang dewasa saja ya. Tetapi namun perlu diwaspadai kita sebagai orang tua, skabies ini itu sebenarnya lebih rentan terjadi pada anak-anak ya, anak-anak dan bayi. Seperti itu. Nah, penularan skabies pada bayi dan anak itu bisa terjadi pada lingkungan ya, lingkungan tertutup seperti asrama atau misalnya anak kita yang tinggal di asrama atau di pondok di ruangan tertutup. Dan yang sering kerap terjadi itu adalah tanpa kita sadari di tempat penitipan anak ya. Di situ kemungkinan banyak terjadi karena biasanya tempat penitipan anak itu di dalam ruangan ya, itu kemungkinan besar jarang dibersihkan atau apa kayak gitu ya. Penularan tunas skabies ini pada bayi itu biasanya terjadi dengan cara kontak langsung yang cukup lama, seperti salah satunya seseorang menggendong bayi kita seperti itu ya. Ternyata seseorang ini adalah penderita seperti itu tanpa kita sadari. Seperti itu, memang belum menunjukkan tanda-tanda gejala terkena skabies penderita tersebut, tetapi di permukaan tubuh dia atau di sela-sela tangan dia itu sudah ada skabies ya, tungau skabies seperti itu. Karena tungau skabies ini kan dia tidak langsung menimbulkan efek kayak gitu ya, sesudah dia bersarang di bawah permukaan kulit kita, tidak langsung memberikan efek seperti itu ya. Nah, tungau skabies ini akan berpindah dari penderita ke kulit si bayi ya. Kemudian tungau skabies ini akan berkembang biak di bawah permukaan kulit bayi. Itu biasanya gejalanya akan timbul pada bayi itu 2-3 minggu setelah tungau skabies tersebut berkembang biak seperti itu ya. Nah, adapun tanda-tanda klinis jika bayi tersebut terserang oleh Sarcoptes skabies atau tungau skabies ya. Itu yang pertama terdapat bintik-bintik merah ya. Bintik-bintik merah di bagian permukaan kulit ya, permukaan kulit itu, dan bintik merah tersebut itu ada seperti berisi cairan gitu ya, berisi air seperti itu. Nah, bintik-bintik tersebut itu akan menyebar di bagian tubuh lain. Salah satunya itu di bagian lipat-lipatan ya, lipat-lipatan tangan, pergelangan, atau di sela-sela jari itu ya, atau di pangkal paha atau leher. Itu bagian-bagian yang lembab pada tubuh kita, karena skabies ini itu suka di tempat-tempat yang lembab seperti itu ya. Nah, namun biasanya gejala ini tampak seperti kalau pada bayi itu seperti ruam ya, seperti ruam yang bisa terjadi, yang biasanya terjadi pada anak-anak atau bayi yang usia di bawah 1 tahun gitu. Karena anak-anak yang usia di bawah 1 tahun itu kan rentan terkena ruam seperti itu. Tandanya itu hampir mirip. Nanti kita bisa salah, kita bilang itu ruam, ternyata bukan gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Gitu kan? Perbedaannya apa ruam dengan gejala klinis yang dihasilkan oleh Sarcoptes skabies tersebut? Seperti itu, pertanyaannya seperti itu ya. Nah, jika bayi terkena ruam biasanya itu kan kalau malam itu dia tidur itu biasa aja kan, gak rewel, kecuali panas atau apa gitu dia keringat
itu membasahi ruamnya itu terasa perih, mungkin dia nangis seperti itu ya. Nah, kalau bayi tersebut terkena skabies itu pada malam hari itu pasti rewel ya, nangis. Karena apa? Karena skabies ini aktifnya sewaktu udara lembab. Pada malam hari itu kan udara lembab. Seperti itu, dia beraksi di situ. Jadi akan menimbulkan rasa gatal yang hebat. Makanya si bayi tersebut jadi nangis gitu. Seperti itu ya, karena dia tuh nggak bisa nahan gatal yang dihasilkan oleh Sarkoptes tersebut, seperti dia jadi nangis. Bedanya seperti itu ya. Jika misalnya bayi tersebut sudah kalian konsulkan ke dokter untuk memastikan bahwa benar atau tidak bayi tersebut terserang oleh skabies, itu biasanya dokternya akan mengambil sampel ya, sampel atau mengambil lapisan kulit atau kerak pada kulit itu untuk mengidentifikasi bahwa ada tungau di dalam ya, seperti itu biasanya. Nah, kalau misalnya sudah sudah pasti kena skabies, itu biasanya dokter akan memberikan obat parasit ya, obat parasit, antiparasit itu yang bisa kalian gunakan biasanya seperti krim, seperti video saya sebelumnya. Itu salep yang mengandung krim yang mengandung parmetrin ya, parmetrin. Nah, jika saran saya, jika kalian sudah konsultasi kepada dokternya, saran saya mintalah obat kepada obat tambahan ya, maksudnya obat tambahan kepada dokternya untuk menghilangkan rasa gatal tersebut supaya bayinya bisa tidur, seperti itu ya. Jadi minta salep tambahan atau krim tambahan untuk menetralisir atau mengurangi rasa gatal yang dihasilkan oleh Sarkoptes tersebut ya. Saran saya di situ. Nah, untuk cara penggunaan krim parmetrin ini dipijit-pijit ya, dipijit-pijit supaya nanti salapnya atau krimnya bisa masuk ke terowongan yang dibuat oleh Sarkoptes skabies, seperti itu ya. Nah, pemakaian obatnya itu malam ya, malam sebelum tidur. Seperti itu, karena pada malam hari itu Sarkoptes itu bereaksi gitu. Jadi sesudah mengolesi salep tersebut, usahakan bayi kalian itu tidak terkena air. Lain hal dengan keringat ya, lain hal dengan keringat, tidak terkena air selama minimal 8 jam, seperti itu. Nah, besok paginya usahakan bayinya itu dimandikan pakai air hangat ya, pakai air hangat. Nah, jika Sarkoptes skabies itu masih ada, itu kalian hanya bisa mengulangi itu 1 kali dalam 1 minggu pemakaiannya ya. Pengolesinya itu jangan hanya di tempat yang gatal, tapi ke seluruh tubuh. Itu ya, seluruh tubuh bayi diolesin kecuali area jangan terkena mulut sama mata ya. Seperti itu. Nah, jika ada di bagian tangan bayi itu usahakan bayinya dulu pakai sarung tangan dulu ya, sarung tangan, karena kan biasanya bayi itu masukin tangan ke mulut atau masukin jari jempol kakinya ke mulut, seperti itu ya. Nah, itu biasanya harus menggunakan kaos kaki dulu, itu harus dijaga supaya salapnya itu gak masuk ke dalam mulutnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mencegahnya usahakan kalian itu sering membersihkan alas tidur si bayi ya, dengan cara mencuci dengan air hangat atau menjemur alas tidur si bayi di bawah terik matahari, seperti supaya tungaunya bisa hilang atau mati ya. Lakukan tiap hari seperti itu sampai benar-benar si bayi sembuh total dari skabies, seperti itu. Nah, pertanyaan kalian ada, amankah skabimid tersebut atau parmetrin tersebut untuk bayi? Sejauh ini untuk obat parasit ya, untuk pembasmi parasit yang ada di dalam tubuh yang masih aman digunakan untuk bayi di bawah 1 tahun itu parmetrin. Nah, biasanya parmetrin ini itu tersedia 5%, namun biasanya itu ada pengenceran tergantung dosis dari dokternya ya. Itu biasanya dibuat jadi 2%, seperti itu ya, dikurangi dosisnya gitu. Tapi biasanya langsung sih seperti itu, tapi itu tergantung dari dokternya lagi, seperti itu ya teman-teman. Nah, cara mencegahnya sudah saya jelaskan.
Jadi aman ya untuk digunakan pada bayi. Tetapi tetap dijaga supaya jangan dimasukkan ke mulut tuh tangannya sama kakinya setelah diolesin. Seperti itu ya teman-teman.